Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Apa kabar? Ya, semoga teman-teman semua bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik, tetap semangat, dan kita akan melanjutkan pembicaraan tentang kesuksesan tim nasional U23 kita setelah kita menghajar Australia tim U23 dengan 1-0 lewat gol Komang Teguh di menit ke-45 dan membuka peluang kita untuk bisa lolos dari grup A, setidaknya bisa mendampingi tuan rumah Qatar, karena Qatar setelah Indonesia menang melawan Australia juga mencetak kemenangan 2-1 atas Jordania, dan ini pertandingan yang dramatis tentunya bagi Qatar yang mereka bisa lolos dipimpin oleh wasit asal Thailand, Udom, ya, Sivakon, dan mereka bisa mendapatkan itu di menit terakhir lewat Manai, ya, diawali dengan ada pelanggaran di sana, tapi sempat diprotes juga oleh pemain-pemain Yordania, namun tidak ada, ya, bagi wasit. Terus ini diakui sebagai gol. Dan kenapa dramatis? Terjadi di injury time setelah 90 menit waktu normal, bahan 10 menit tapi lewat 3 menit. Dan akhirnya di penghujung injury time itu, gol dari Qatar lahir dan membawa Qatar lolos ke babak selanjutnya. Dengan 6 poin, Qatar memimpin, masih ada 1 pertandingan menghadapi Australia pada tanggal 21 yang akan datang, di saat kita akan jumpa dengan Yordania. Ya, itu pertandingan yang berlangsung seru, karena Yordania juga masih punya peluang, walaupun sudah kalah kemarin. Kita tidak boleh menganggap enteng, ya, pertandingan, karena kalau kita kalah, kita pasti tersisih. Dan Yordania bisa lolos seandainya Qatar mengalahkan Australia, ya, atau Australia bermain imbang saja dan Yordania menang, kita habis. Yordania sekarang 1 poin karena imbang dengan Australia sebelumnya. Jadi tetap kita harus waspada melihat ini. Ya, Australia punya 1 poin juga, walaupun kalah dari kita masih punya peluang, karena kalau Australia bisa menang melawan Qatar, mereka 4 poin, dan kita posisi bahaya kalau sampai kalah dari Yordania. Kalau kita imbang, kita masih bisa lolos, ya, dengan hitung-hitungannya gol, tapi kita bisa menang head to head lawan Australia jika draw lawan Yordania. Tapi paling pas kita memang harus menang. Kalau melihat juga penampilan Yordania, kita bisa ambil, ya, lawan Yordania, karena mereka juga tidak mampu kewalahan menghadapi Australia dengan parkir bus bertahan total, dengan selisih ball position mereka jauh, ya, sekitar 70-30, dan kita bisa mendapatkan yang terbaik, karena memang misi kita harus bisa menang, karena dengan kemenangan itu yang membuat kita aman. Sulit apapun yang terjadi di pertandingan Australia lawan Qatar, itu kita tidak peduli, karena kita sudah pasti lolos jika kita menang melawan Yordania. Nah, kemarin STY itu bersyukur kita bisa menang. Dia memuji penampilan anak asuhnya. Dia melayangkan perkataan bahwa ini hasil kerja keras dari semua tim. Jadi bukan hanya permainan 1-2 orang. Oke lah, Komang menjadi pahlawan dengan gol tunggalnya. Hernando Ari juga mampu menyelamatkan penalti, tembakan dari Muhammad Toure dari pemain Australia. Ya, tetapi ini permainan tim dan semua dia akui, ya, dia memuji penampilan semua pemain di lapangan yang sudah bekerja keras sepanjang laga. Ya, tidak takut menghadapi tekanan dari Australia, dan pemain-pemain sudah membuktikan itu, bisa mengamankan 1 gol yang dicetak sejak injury time di babak pertama sampai pada babak kedua, walaupun ada perpanjangan juga atau ada injury time yang cukup panjang, tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Yaitu pujian Ketua Umum juga Pak Erick Thohir juga mensyukuri kemenangan ini. Anak-anak sudah fight, bertarung habis-habisan menghadapi Australia, dan itu pujian khusus dari 2 orang penting yang ada, 1 Ketua Umum PSSI dan 1 sebagai pelatih kepala. Terus mereka memotivasi pemain-pemain Indonesia, ya, sekarang lupakan lawan Australia, harus fokus melawan Jordania, dan itu STY sudah katakan kita masih punya 1 misi. Misi selanjutnya adalah melibas, menghantam Yordania. Itu yang dikemukakan. Artinya ini semangat yang dibangkitkan oleh STY, baik di ruang ganti, ya, selesai pertandingan dia memeluk pemain, menyalami semua pemain yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik, karena kita tahu bersama lawan Australia ini tidak mudah. Ya, tidak gampang, karena 3 pertandingan terakhir kita tidak menang melawan Australia, ya. Dan Australia juga sebelum kalah lawan Indonesia 4 pertandingan sebelumnya,
Australia, termasuk draw lawan Jordania, mereka tidak kalah. Jadi ketika kita menjadi underdog dan Australia diunggulkan kemarin, itu bagus buat kita. Dan akhirnya anak-anak bermain lepas. Main bagus, ya, tidak panik, mental juga oke, fisik juga bagus, sehingga kita mampu menjinakkan tim Oilers ini, julukan bagi tim U23 Australia. Sekarang di depan mata adalah Jordania. Ya. Dan itulah misi terakhir kita di grup A, bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bisa menuntaskan laga dan membawa tim kita itu lolos ke 8 besar sesuai dengan target dari STY. Bahkan STY bilang ketika tim ini kita berada di babak 8 besar, dia mengincar semifinal. Wajar-wajar saja, tetapi yang harus dibutuhkan adalah konsentrasi satu demi satu. Kita kalah sayang lawan Qatar pertama walaupun dikerjain habis oleh wasit Nasrullah Kabirov. Dan pertandingan kedua, wasit memimpin dengan baik. Penalti yang diberikan juga untuk Australia itu oke, karena memang benar. VAR juga mengecek itu oke. Penalti karena kena di tangannya Komang Teguh sebelum Komang berbalik menjadi pahlawan. Dan wasit memimpin dengan baik. Jadi kalau wasit memimpin dengan fair, tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau kontroversial, kita bermain bagus. Termasuk melawan Qatar sebenarnya, kalau itu berjalan dengan normal, kita bisa paling tidak bermain imbang dengan Qatar. Ya, karena Qatar juga mencetak gol dari bola-bola mati yang diberikan oleh wasit Kabirov. Ya, penalti 1-1 dengan bebas. Ya, kita lupakan itu, tapi kita bermain dengan Australia oke, tinggal dengan Jordania. Nah, kemarin menghadapi Australia, STY melakukan 2 pergantian pemain yang sangat mengejutkan tentunya. Dan ini harus ia lakukan. Ya, Yasin Hopner sudah datang, tapi dia tidak paksakan untuk main sejak awal. Di babak kedua baru Yasin masuk. Cadangan dulu. Tapi dia memainkan Jean Kelly Schroyer dan Fajar Fatur Rahman di dalam starting 11. Komposisinya tetap dengan 3-4-3. Jean Kelly Schroyer dorong lebih ke depan untuk bisa mendampingi Rafael Struijk dan juga dengan Witan Sulaiman. Sementara Fatur Rahman posisinya itu dia taruh di kanan. Walaupun ada Witan sebenarnya yang bisa juga di style sama STY, selalu bisa bermain lebih bisa ke dalam, ya. Kalau di tim senior dia pernah bermain sebagai bek kanan juga untuk mengisi posisi dari Asnawi, tetapi Fatur Rahman kemarin bermain posisi kanan. Dia yang naik turun untuk bisa membantu Witan, ya. Satu garis dengan Witan memang. Fatur ini hal yang sangat baik karena Fatur tipe attacker, ya. Dia attacker ini bagus, ya. Dia bisa menyerang tapi ditaruh di kanan oleh STY. Nah, didampingi oleh Marcelino, ada Nathan Cho, ya, dan Pratama Arhan di kiri. Kalau di belakang kan oke. Ya, Rizky Ridho yang memimpin sebagai kapten, ada Ferrari dan Komang dengan Hernando Ari yang bermain di bawah Mistar. Dan Fatur bermain juga oke, walaupun dia ditarik di babak kedua, tapi dia sudah menjalankan tugas dengan baik, termasuk dengan Nathan Cho yang tampil juga oke dalam pertandingan kemarin. Nah, itu 2 perubahan yang dilakukan ketika Ivar Jenner tidak ada. STY berpikir keras untuk bagaimana memodifikasi ini dan mendorong Nathan bermain ke tengah. Marcelino dia tidak dipaksakan untuk bermain ke depan, tapi dia mendampingi Nathan untuk bisa mengatur ritme di tengah. Dan Fajar dia taruh. Kelly Schroyer. Banyak yang berpikir bahwa Hoki Caraka akan dimainkan lebih dulu di depan. Ya, Hoki mungkin ada Rafael bergerak ke kiri dan Witan ada di kanan. Tetapi yang ditampilkan juga justru berbeda. Ya. Dan itu selalu dilakukan oleh STY untuk mengejutkan, termasuk lawan. Ya. Karena lawan pasti akan berpikir Indonesia akan menempatkan satu pemain nomor 9 di depan. Tapi itu tidak dilakukan. Karena di babak kedua, selain ada pergantian-pergantian pemain, Rio Fahmi masuk, ada Iksan juga masuk, Yasin Hopner juga ikut dimainkan, dan Rio memainkan posisi kanan setelah mengisi Fajar Fatur Rahman keluar. Jadi itu komposisi yang baik kalau Rio memang seorang bek kanan. Ya, itu yang dilakukan oleh STY. Dan menghadapi Jordania, STY juga punya taktik sendiri, punya pemikiran, skema yang berbeda. Karena Ivar Jenner sudah bisa bermain, yang kemarin dapat akumulasi 2 kartu kuning, yang membuat dia keluar lapangan. Ivar sudah ada. Jadi pasti Ivar akan mendapatkan tempat utama. Karena ini pemain tidak tergantikan. Jadi di tengah Ivar bisa bermain dengan Nathan, dan menggeser kembali Marcelino itu ada ke depan. Posisi striker bisa diambil alih oleh Rafael Struijk, dan Witan ada di kanan. Itu yang bisa terjadi. Karena Ramadan Sananta kan 2 match tidak boleh bermain. Strike red card. Dia tidak boleh bermain 2 pertandingan. Termasuk lawan Jordania. Kecuali Indonesia memastikan diri sudah pasti ke babak 8 besar, mengalahkan Jordania, Ramadan boleh bermain di babak 8 besar. Makanya perubahan di depan itu, STY pasti akan tahu dengan Rafael Struijk yang akan bermain. Kemudian Marcelino di depan dengan Witan. Posisi Nathan dan Ivar ini akan semakin kuat
ketika itu terjadi lapangan. Mungkin saja bisa Fatur Rahman lagi bermain atau Rio, tergantung dari STY, dia lebih tahu. Dan juga dengan Pratama Arhan kalau bermain dengan 4 gelandang. Justin Hubner bisa saja bermain di belakang. Bisa saja bermain di belakang untuk 3 back. Entah dengan Rido dan Ferrari atau entah dengan Komang dan juga dengan Rido untuk ada di belakang. STY yang akan nanti mungkin meracik taktik strategi kita ketika akan menghadapi Yordania dalam pertandingan penentu di grup A. STY sudah mengkobarkan semangat habis-habisan menghadapi Yordania karena ini tiketnya ada di sini. Ya, kita tidak boleh kalah dan anak-anak sudah bertarung habis-habisan melawan Australia dan juga hal yang sama diminta oleh STY, bermain habis-habisan dengan Yordania untuk meraih hasil maksimal dan positif. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.